nggak ada yang salah kan, Bu? Saya membacakan nggak ada yang saya ubah kan, jujur kan saya baca. Betul nggak? Ini Pak Ustadz tertulis kayak gitu, tapi Pak Ustadz kena baca panjang dari awal ceritanya. Jangan Pak Ustadz ambil yang beginian saja. Ibu, Ibu, saya udah tamat baca satu sekop ya, kitab Ibu itu tamat saya. Pak Ustadz tahu maksudnya. Yesus tidak jumpa, jadi dia terpaksa memotong-motong Alkitab. Mau dibaca dari awal pun mau di gini Bu ya. Kalaunya kita baca dari awal pun kagak berubah juga kosakatanya Bu. Maksudnya nggak berubah juga. Sekarang gini ya Pak Ustadz. Alkitab ini menceritakan dari awal mulanya bumi. Dia menulis ini mulai menciptakan bumi, manusia, semua lengkap di sini. Tuhan menuliskan banyak kagak lengkapnya Bu ya. Di mana tidak lengkapnya? Enggak lengkap, banyak enggak lengkap. Al-Quran Pak Ustadz yang tidak lengkap. Coba ya Pak Ustadz itu saya mendengar dari Ustadz dia sendiri pun tidak masuk akal saya ajarannya itu. Ya, banyak yang kagak lengkap tuh. Ya, mau lagi Bu, mau lagi saya sajikan ayat yang lain Bu. Jangan memotong cerita Pak Ustadz, jangan memotong tulisan-tulisan kitab. Terus itu mengartikannya itu harus sesuai yang ditulis. Jangan Pak Ustadz mempelintir, membaca. Nggak ada saya mempelintir, saya cuma baca sesuai teks aja Bu. Ngapain saya mempelintir? Artinya itu jangan Pak Ustadz pelintir ke jalan sesat. Siapa yang mempelintir? Saya cuma baca. Kan tidak mungkin Yesus yang Pak Ustadz bilang tadi, Yesus menyuruh orang membunuh, sedangkan Yesus sendiri rela mati. Kan tertulis. Kok Ibu ngotot mau bantah kitab Ibu? Sedangkan Yesus itu Pak Ustadz memotong. Ibu, kan itu kan tertulis toh, ya. Ibu kalau mau bantah kitab Ibu silahkan gitu. Baca dari awal Pak Ustadz. Iya, ngapain nyalahin saya? Kalau Ibu mau bantah kitab Ibu silahkan. Gitu. Saya tidak bantah kitab saya bantah Pak Ustadz. Aduh. Merusak kata Alkitab. Tadinya benar Alkitab jadi sesat Pak Ustadz buat. Dari benar jadi sesat terus. Sejak kapan saya mengartikan teman-teman? Saya ini membacakan kepada Ibu, lalu saya pengen penjelasan Ibu kayak gimana gitu. Pak Ustadz gini. Aduh. Kok saya malah disalahin ya? Aduh. Yesus saja rela mati sampai dia tidak melawan. Mana mungkin dia mengajarkan suruh meraba sedangkan dia pun baik? Itu kan tadi tertulis, betul nggak? Itu tidak betul tertulis karena ayatnya Pak Ustadz pelintir. Bukan mempelintir, mau dibaca di kitab Ibu sama Bu, nggak ada beda. Bukan maksud saya Pak Ustadz. Aduh. Nggak apa-apa Bu, ya saja baca dari 15. Silakan Ibu bantah buku Ibu sendiri, silakan bantah lah ya. Saya hanya menyampaikan ke Ibu, kalau Ibu mau bantah ya isinya silahkan Ibu bantah gitu ya. Jangan tuduh-tuduh saya gitu. Saya hanya menyampaikan yang tertulis. Al-Quran Pak Ustadz itu asli atau palsu? Asli dong. Asli. Pak Ustadz baru lahir. Kalau asli, kenapa kata-kata Al-Quran itu banyak tafsiran? Terus itu banyak tentang seks. Di mana? Coba tunjukkan ya. Banyak tentang seks itu di mana itu? Ya, banyak tentang seks itu kan tadi di kitab Ibu itu ya. Surga Islam itu enggak ada. Coba Ibu tunjukkan. Gini, tunjukkan sama saya Bu ya. Kata Ibu tadi di Al-Quran tentang seks itu di mana Bu? Enggak pernah saya baca Quran gitu. Percaya Pak Ustadz. Iya, saya nggak pernah temui di Al-Quran saya tentang itu yang Ibu sebutkan tadi. Coba tunjukkan sama saya di mana itu. Saya tidak punya Al-Quran, tapi saya mendengar. Makanya kalau yang kagak punya, kagak bisa baca, ngapain Ibu sampaikan?
Saya ini ya Bu ya, setiap hari baca Quran saya nggak ada yang seperti Ibu sampaikan itu, nggak ada gitu. Makanya saya minta sama Ibu, mana ayatnya yang kayak gitu. Sekarang begini aja Pak Ustadz. Pak Ustadz pandai mempelintir kata, membalikkan kata Pak Ustadz ini. Pandai membalikkan fakta yang benar jadi sesat. Sekarang begini, saya tanya Pak Ustadz. Oh, tanya lagi? Iyalah, sekarang kan Pak Ustadz tadi kan nggak boleh saya tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, kalau dijawab jangan ngotot gitu. Kalau saya minta data, tunjukkan datanya. Sekarang jangan ibu-ibu gitu, ya. Bible palsu atau asli? Sekarang saya tanya, Muhammad utusan Allah asli atau palsu? Wah, ada dalilnya, asli. Kalau asli dari utusan Allah, setahu saya manusia punya pikiran, punya hati, bisa berpikir mana yang baik, mana yang jernih. Kalau asli utusan Muhammad, utusan Allah, utusan Allah itu harus datang daripada Allah. Oh iya, terus? Berarti dia itu Allah. Tidak jauh beda dengan Allah, betul kan? Dia kan utusan Allah. Allah sama itu dia paham apa itu? Sekarang begini, berarti kalian tidak mengerti apa maksud utusan Allah. Aduh. Kan kalian bilang Muhammad utusan Allah. Iya. Berarti Allah sama Muhammad satu. Beda. Muhammad datang dari Allah. Beda. Berarti satu itu satu ajaran, bukan satu orang. Sekarang gini Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz, kalau kutanya Pak Ustadz utusan Allah itu utusan Allah. Berarti dia kan diutus oleh Allah. Iya, berarti betul. Dia tidak sama, tidak jauh sama dengan Allah. Ya beda. Beda. Berarti Muhammad bukan utusan Allah, begitu saja. Ajarannya yang satu ajaran. Berarti Muhammad utusan Allah palsu. Kayak Yesus kan Yesus dan Bapa satu ajaran, bukan satu orang. Kami mengakui Yesus karena dia datang dari Allah. Karena dia utusan Allah. Berarti Allah sama Yesus satu, karena dia datang dari Allah. Satu apa mereka? Ustaz tidak mengerti. Satu apa mereka, Bu? Sekolah agama. Satu apa mereka? Satu diri gitu. Sekarang gini. Satu pribadi. Utusan Allah itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya, Nabi Muhammad dengan Allah beda. Allah itu bukan makhluk. Nabi Muhammad itu manusia. Manusia kenapa dia dijadikan utusan Allah sedangkan dia tidak dari Allah? Dari dulu Allah mengutus manusia, nabinya. Masa mengutus Allah? Sekarang gini, utusan Allah itu baik atau jahat? Ya baik. Baik Allah kan? Tapi kenapa Muhammad kelakuannya jahat? Oh, di mana? Menikah banyak istri. Oh, menikah banyak istri. Nggak ada larangan Yesus itu. Yesus kagak pernah ya. Menikah dua aja dilarang. Bu, kagak pernah Yesus. Kagak pernah Yesus melarang banyak menikah. Nggak pernah dikatakan Yesus. Bahkan Yesus pun istrinya dua juga, Bu. Di mana dalilnya Yesus istrinya dua? Iya, aduh. 3 tahun meninggal. Pak Ustadz jangan membuka Alkitab palsu, yang palsu ya, itu bukan. Ini bukan Alkitab palsu, Bu ya. Nah, Ibu nanti beli buku ini ya. Makam Keluarga Yesus ya. Beli di aplikasi Jingga ya, Oren ya. Di sini diceritakan istri Yesus 2, anaknya 3 gitu ya. Itu kalian sendiri yang membuat itu. Ini adalah sekarang kitab. Begini, Ustaz. Ini adalah, bentar Bu, ya saya jelaskan dulu bukunya. Ini adalah buku dari Kristen ya, yang mencetak juga Kristen gitu ya. Sekarang begini Pak Ustaz. 21.000 mandang memata, tidak 21.000-nya bodoh yang bisa mempercayai Pak Ustaz. Loh, saya kan menyampaikan ada buktinya ya. Ada referensinya, Yesus istrinya 2 melalui penelitian Kristen sendiri kan gitu nih. Dari mana?
Ah, ini kan dia meneliti makam Yesus tuh ya, dari Kristen sendiri yang menelitinya. Jadi mereka mengatakan bahwa bahwa tidak menikah, bahwa Yesus punya istri 2 dan anak 3 gitu ya. Nah, gitu Bu. Saya tidak mempelintir, lagi-lagi saya menyampaikan ilmuwan Kristen yang meneliti makam Yesus ya. Makam Yesus, tapi tidak berkata Yesus kawin 2. Yesus tidak menikah, mati. Jadi Bu, jadi Yesus gini, mati belum menikah, umur 33 Yesus itu tahun, ya mati. tidak ada melarang punya istri banyak, nggak pernah dia melarang ya. Ya. Nggak pernah dilarang bisa Yesus. Ustadz bilang Muhammad itu utusan Allah yang baik, teladan. Jadi gini Bu, bagaimana bisa Yesus yang itu Bu ya, aja sadis. Bu, Yesus itu dia dari asal moyangnya itu adalah dari istri kelima gitu ya. Sekarang Yesus itu pun berasal dari orang yang banyak istri Bu ya. Gini, kita bisa bercerita tentang Yesus yang fitnah ya, yang Ustadz saya itu tidak fitnah, makanya Ibu belajar ya. Saya bercerita sesuai dalil. Nih, saya cerita sesuai dalil di kitab Ibu ya. Ngomong tidak ada dalil. Coba Anda buka Matius 1 pasal 1 ya. Yesus itu hasil dari istri banyak ya. Nih. Pak Ustadz. Bentar Bu ya, dengarkan dulu saya jelaskan, nanti Ibu menuduh saya katanya fitnah kan gitu ya. Di Matius 1 pasal 1 ya Ibu ya, moyangnya Yesus itu adalah Daud. Oke? Ibu tahu? Tahu? Yesus itu anak Daud. Iya, moyangnya Daud, betul? Kok moyangnya Daud? Anak Daud dia. Ya. Nah, Daud ini ya, Daud ini menurunkan Yesus dari istri yang ke-12 ya. Begini Pak Ustadz, makanya Yesus itu bentar dulu Bu ya. Makanya Yesus itu Ibu ya, dia itu berasal dari istri yang ke-12 ya, dari istri banyak gitu. Saya tanya Maryam itu melahirkan anak dari mana? Maryam dari kuasa roh Allah kan? Dari kehendak Allah. Jadi kenapa bisa Pak Ustadz memfitnah Yesus melahirkan dari perempuan banyak? Iya, karena moyangnya Yesus tertulis Bu Maryam melahirkan Isa. Bu, di kitab Ibu ya, Yesus itu moyangnya adalah Daud. Daud ini istrinya banyak 1000. Nah, yang menurunkan Yesus itu adalah istri yang ke-12 ya. Pak Ustadz, jadi jangan ini ya. Jangan Ibu jangan Ibu tidak menyukuri ya para nabi istrinya banyak, wajar gitu. Tuhan Ibu aja dari istri yang banyak gitu. Garisnya. Aduh. Buat jadi utusan Allah. Aduh, gitu Bu ya. Jadi ibu telusuri dulu ya jejak moyang Yesus itu dari hasil poligami masalahnya Bu ya. Coba kalaunya Daud tidak berpoligami Bu ya, hari ini Kristen nyembah tiang listrik Bu ya. Ustadz ini pandai. Makanya Ibu belajar ya. Saya itu bukan mengada-ada. Ibu belajar, silahkan Ibu belajar gitu ya yang saya sampaikan. Begini, Ustadz, betul nggak Yesus keturunan dari poligami kan kayak gitu? Tidak usah, karena Pak Ustadz ini pandai memfitnah. Loh, saya tidak ada memfitnah, itu dari kitab Anda sendiri. Bukan memfitnah namanya. Bukan, itu dari kitab Anda sendiri, bukan memfitnah saya. Kayak gimana? Bukan fitnahan itu. Iya, itu dari kitab Anda, makanya Anda pelajari, bukan fitnahan itu Bu. Ya.